Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin hadirat jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama lo nikmai na kepada syukur maraju sisi na pong Allah Ta'ala. Nasabab pamasin na tulo limana mancan disaba atau pada engkar itu hadir rilalan neon rumah barakae untuk pada bilur itu papole deceng papole pakasiwiang sisi na pong Allah Ta'ala. Memagi-magi nasabari pakaswiyatta nasabari ibadata insyaallah mancanjir itu lalan atau pada ilolong assalamakeng irilino makoto paru assalamuket tamat tirisuri budin na pungata salawan na papasalam masuk kumanandung masa dari malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidina tu malab biki hadir. Salah satu dosa yang paling besar yang kita kenal adalah riba. Dan sepakat ulama degagar itu tupan rita fahallala ya sengi riba satu pun ya. Karena jelas di dalam Al-Quran itu larangannya ya. Wazaru ma baqiya minar riba, tinggalkanlah sisa-sisa riba itu. Sedangkan sisa-sisana di nawadding ialah ya, di nawadding yanre, di nawadding ifasipul. Bahkan di akhir ayat itu dikatakan in kuntum mu'minin. Ya komemar itu engkaki tunga-tunga matapa risisi na tupong Allah Ta'ala. Ya. Jadi ini menjadi perhatian pada kita semua bahwa iaru ya sengi riba di sisa-sisa nawadding ipugau ialah yanre, karena itu termasuk dosa besar. Aga ya seriba situ malak biki hadir. Salah satu pengertiannya adalah tambahan dari harta yang kita transaksikan ya, dengan berbagai model, dengan berbagai cara. Nah, sebab ternyata memang riba itu bermacam-macam bentuknya, bermacam-macam carana, modelnya. Yang pertama, engkau ditelak ribal fadl, ya, ribal fadl, yaitu terjadinya transaksi dua orang, tapi transaksi yang dilakukan itu adalah barang yang sejenis, tapi angka perbedaan jumlahnya, ukuran atau takarannya antara dua belah pihak itu. Misalnya begini, engkau tahu punya warak biasa, warak beras biasa, ya, beras biasa. Ayaro set dia engkau warak puluh nah, ya, beras puluh, ya, puluh ya. Maka dia ro punai warak biasa, melo kak meli warak tak safi teluli tere warak wereki warak biasa
Silitere natarenga wara puluh. Nah secocok nih. Arena masih tidak. Ini tidak boleh. Itu namanya ribal fadl as-sunnah. Ya. Jadi pikir ini paling harusnya itu silitere wara biasa ditukar dengan silitere wara puluh. So, gak kami lo tuh. Ya. Pasti kau pada angkat dia namilo mulai. Rogi ki. Asuli berpuluh. Tapi kapan dilebihkan seperti itu hadirin sebenarnya itu masuk kategori ribal fadl. Ya. Nah, apa solusinya hadirin saya muliakan? Ya kumacina lakda kiri itu misalnya manre atau lolonga warapulu. Solusinya adalah balu jolo yaro war biasa tak, kemudian meliki war puluh. Itu yang bagus, itu yang selamat. Ya. Balu ya. Sama misalnya emas dengan emas. Tapi yang saat itu kualitasnya rendah. Si bayaro sidiro, kualitas tinggi. Ya. Dia mau tukar. Kualitas rendah itu nak mega gram nah. Sementara kualitas tinggi sedikit. Misalnya ro biasa mi 100 gram. Yero matan rewe kualitasnya 80 gram. Saling tukar. Itu masuk kategori ribal fadl as-sunnah. Jadi dia nak dimakur ya. Sebab sama-sama jenisnya. Tapi narik kur si bawah ulaweng, tidak ada masalah. Karena beda aja jenisnya. Ya, beda jenisnya. Ya. Jadi ketika barang itu sejenis kemudian ditukar dengan berbeda ukurannya, berbeda jumlahnya, maka itu masuk kategori riba fadl, ada tambahan ya, jumlah dari benda yang sama itu yang ditukarkan itu. Nah, itu masuk kategori riba fadl. Tentu dia nawadi ipo ke pasar ya. Ya solusinya tadi bagaimana? Ya tetap maka dak balu jolo ya ulawat biasa ero. Kemudian berikan emas yang berkualitas tinggi. Itu yang aman. Ya. Itu yang aman. Ya. Jadi sini natu malab biki hadir itu ribal fadl as-sunnah. Tentu banyak hadis yang menjelaskan tentang ini. Ya. Maka dari lalu hadis saya Nabi Muhammad SAW. Ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha am bai'i zahabi bil-zahabi wal fiddati wal fiddah wa tamri bit tamri wal burri bil burri wasyairi bis syairi wal milhi bil milhi illa sawa'an bi sawa'in ainam bi ainin faman zada aw istazada faqad arba. Lalu hadis rampi makada yaro nabi tanap pisangkang itu toma balu ulawa siba ulawa. Ya, salaka siba salaka, kurma dengan kurma. Nah, kemudian pejje na pejje. Pejje pada pejje. Kecuali harus sama-sama ukurannya. Silitere pejje biasa, silitere pejje kualitas tinggi harus sama-sama. Nah, maka Nabi tak ya ko engkau lebih beda jumlahnya, beda ukurannya, faqad arba. Dia sudah melakukan perbuatan riba. Akhirnya mau dilihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, engkau ditelah riba nasa'i. Ya, riba nasa'i. Riba nasa'i itu sesungguhnya itu transaksi ya jual beli yang menggunakan dua harga dalam satu barang. Ya. Dan dua waktu.
Ya, misalnya begini. Engkau tahu balu motor? Ya. Kalau case itu harganya katakanlah misalnya 25 juta. Case. Tapi kalau dicicil 30 juta. Ya. Nah, itu masuk kategori riba nasai atau nasiah. Ya. Tapi itu dalam satu benda, satu waktu, satu tempat. Sehingga ada ulama kita mengatakan begini, kalau beda waktunya, itu tidak termasuk riba nasai. Misalnya begini, hari ini khusus cash, kontak, sekian harganya. Besok khusus cicil, beda harganya. Ulama kita mengatakan dan mereka karena beda waktu. Ya. Atau beda tempat. Toko yang satu khusus kontak, ya harganya misalnya 25 juta. Toko yang kedua khusus cicil, maka harganya berbeda. Maka ulama kita membolehkan kalau seperti itu karena beda tempatnya, ya meskipun ya berbeda harganya. Tapi ko yang motoro ossoiro, yang motoro barangiro, kes sekian harganya, ketika dicicil sekian harganya, itulah masuk kategori riba an-nasai. Ya. Itu penjelasan ulama kita. Ya. Jadi itu caranya ya. Jadi ada solusi-solusi yang sebenarnya diberikan ulama kita supaya terhindar dari hal itu, hal nasai itu. Ya. Jadi sebenarnya dalam ajaran agama dibolehkan orang macicil, tidak dilarang. Cuma caranya yang harus diperbaiki. Ya. Caranya yang harus dirapikan. Ya. Jadi dek gagal larangan macicil silakan. Kalau memang tidak ada kemampuan untuk kes langsung, ya cicil saja. Nah, cuma harus dirapikan. Ya. Cuma harus dirapikan. Maka dia nariko satu waktu, satu tempat, satu barang dengan dua harga yang berbeda pada saat cash dengan saat di cicil itu. Ya. Sehingga transaksi dalam agama itu bisa cash, bisa juga dicicil, ya. Dibayar bertahap. Ya. Nah, sinin atau malak bingkai hadir itu riba an-nasai. Kemudian seterusnya ada namanya ribal qarda. Nah, riba dalam hal pinjam meminjam, pinjaman. Nah, itu masuk kategori riba qarda asalnya. Bagaimana bentuk riba qarda ini? Misalnya ada orang meminjam, katakanlah 1 juta misalnya. Yako rew imatu harus 1 juta ya 200 misalnya. Ya. Nah, itu modelnya adalah masuk kategori riba qarda asana. Ya. Malah ya kalau misalnya narapi siulang di panule wajai tak tambah sih bulan berikutnya. Narapi siaro 2 ulang dia pakai 3 pakuliana tak tambah sih. Ya. Mancangi 2 juta matu rewa. Itu masuk kategori riba qarda asana. Ya. Nah, sementara hadirin saya muliakan, meminjamkan pada orang itu pahalanya sangat luar biasa itu, Pak. Lebih tinggi pahalanya meminjamkan kepada orang dibanding bersedekah secara langsung. Ya. Kenapa Bapak Ibu saya muliakan? Karena
Ya, ku bersedekah, kita bersedekah, belum tentu orang yang kita sedekah itu sangat membutuhkan. Bahkan bisa saja dia tidak butuh. Malah biasa rekong kata yare sedekah sama dan kesemakku nanti hibi. Berarti dia tidak butuh. Tapi kalau orang meminjam itu pasti sangat butuh, Bapak Ibu saya muliakan. Falagi na rekong kan ilo teri. Wah, teri kasih sepo koro babana pintu na bolana bungaji. Maka dia bungaji. Oh, kok kinde tu dasar. Oh, kok dikasih bungaji, kok ni pada nih. Magai, milih mineral. Ya. Kalau kita pinjam ke orang, Bapak Ibu saya muliakan, itu sangat butuh. Sehingga kalau ada orang yang meminjamkan 1 juta misalnya, dalam jangka 1 bulan, seolah-olah dia selalu menyumbang 1 juta per hari, Pak, selama 1 bulan itu. Setiap hari 1 juta, setiap hari 1 juta, setiap hari berarti 30 juta. Weh, narapi si ulang. Angke koli aru kasih minrangnya. Weh, kasih bunga di dapat tanjing aja lo Cina. Dia pakasih gaga maka. Maka dia pungaji tapakun nir balik jolong di. Engkapa? Wah, ya resi waktu si ulang. Maka seolah-olah dia bersedekah 2 juta per bulan, per hari. Sebab naliwan ni batasna. Nah, dia pakai sinawa di naulim pajak. Terpaksa ipatanjing ipimang. Karun ini engkap pamasagena. Wah, orang itu seolah-olah bersedekah 2 juta per hari. Bagaimana kalau lewat 2 bulan? Engkau kasih mangolo. Wah, kasih pengaji. Nah, ali serang galungge. Atau kasih loteri. Wah, Andre balao kasih. Galungge yamir wap pamatang. Maka ada si pungaji taruh ni di makumi mesah. Ya, taruh ni barang kadalit tak siul mangoloy. Maka hadirin semula ke orang itu seolah-olah bersedekah 3 juta per hari. Itu hebatnya kalau kita meminjamkan orang. Tapi magi palik nama kurat atau melo mapin redui. Karena yang merusak itu yang meminjam itu sesungguhnya. Ia komelo imin remaka kanja. Suju roko mak dupiju. Komelo minrem. Jadi naruntuk ni tahu masih pineding. Aga jetun di takatai anu je ngaji kasih mako. Siaga sikoi wah, itu pada saat dia mau minjam. Si senna meloni narapi ni waktu ni wajah, mega ditulena. Malasa ni, gagal ni jauh-jauh mana, lo ni merantau, lo ni sumpah dan sebagainya napau bau. Ini yang merusak hadirin sehingga banyak orang tak mau meminjamkan itu, karena tidak amanah. Padahal seandainya amanah, mungkin kita semua mau meminjamkan orang, terutama yang sangat butuh itu. Sebab ada sapalan aja. Rewak mutai modal engkau tahu apalai lolongan. Dia nak pada kau masih dekat, dia nak rewak modal apalami lolongan. Tapi ada yang merusak. Sebab dia nak amanah. Biasa lalu ro si salah ya ro. Tuma pinreng si bawa. Tapi pinreng ya si salah. Masurere pasingan na. Dia gagas dia wadi nak kamajar ni. Wani si salah. Pasingan masurere. Tahu singa. Dia ini sengalena. Apa ngewan ni? Masasa. Jadi ini yang merusak sesungguhnya. Desa maka dade itu melo tulungi pada terpatau, tapi ada yang merusak itu. Tidak amanah. Dan karena biasa dan kalau milo minrem ipak deren ni kau tahu saya dega andi pada mukit tu pada kamu wadi nak pinrem itu hadirin saya muliakan. Sehingga
Sekarang ini ada lembaga di negara kita, di Indonesia dan luar negeri, namanya perbankan. Ini menjadi persoalan. Bagaimana sesungguhnya perbankan itu? Apakah langsung 100% dikatakan haram? Atau juga kita katakan 100% halal? Itu menjadi masalah sampai hari ini. Ya, baik. Ya. Ya. Hadirin hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lihat Bismillah. 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 Ya, bagus nih. Ya. Kita lanjut sini Tomala lebih hadir. Nah, sekarang ada lembaga di negara kita. Bahkan di luar negeri juga ada. Itu perbankan. Nah, ada yang mengatakan bahwa penggunaan jasa bank itu adalah haram. Karena dianggap riba. Karena dianggap riba. Ya. Memang kalau misalnya dikatakan perbankan itu dikategorikan riba, memang haram. Pasti haram karena riba. Ya. Bukan karena banknya, tapi ribanya. Nah. Sehingga di sini memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan bahwa menggunakan uang bank itu 100% haram karena masuk riba. Tapi ada juga ulama kita mengatakan tidak bisa juga langsung dikatakan 100% haram. Karena riba di masa jahiliyah itu berbeda. Ya, dia sifat tungkap mitawe. Kalau sistem perbankan itu Bapak Ibu saya muliakan, itu kan ada 4 kelompok manusia yang terlibat di dalamnya. Dia sifat tungkap tahu. Pertama ada bank yang terlibat di dalamnya dengan stafnya, dengan karyawannya dan seterusnya. Yang kedua ada masyarakat biasa yang kadang-kadang butuh, kadang-kadang sangat membutuhkan. Nah, yang ketiga ada pengusaha yang terlibat di situ, orang yang punya modal dan bahkan juga pengguna modal. Yang terakhir adalah di situ juga ada negara yang terlibat sebagai pengontrol, ya, ketika ada kecurangan, ada penyelewengan itu, negara yang mengawasi. Nah, berbeda ketika misalnya rentenir itu, ia langsung memang hanya transaksinya 2 pihak saja, tidak ada terlibat yang lain, tidak terlibat negara, tidak terlibat ini, ya. Nah, ulama kita menjelaskan begini bahwa bank itu di situ ada pekerja yang tentu selalu menjaga dan merawat, ya, dan mengurus modal yang kita simpan di sana, uang yang kita simpan di sana dengan rapi dan aman. Ya. Tentu mereka juga itu harus diberikan, ya, keuntungan-keuntungan. Orang tidak bekerja saja daripada misalnya malaki sapang, ya, untuk jaga widuita kubolatan misalnya, berapa kita harus keluarkan biaya, ya. Dan jangan-jangan juga yang menjaga itu alina mutoma atau paleboki misalnya, itu kan berbahaya, tidak ada jaminan itu Pak. Nah itu. Kemudian seterusnya ada masyarakat biasa yang kadang-kadang sangat membutuhkan, ya, sangat membutuhkan.
Nah, ya kebangsaan rumilun minre misalnya ikan berpinreng. Pasti orang berpikir, berpinreng ya agak bilang Pak. Nah, wajahnya misalnya dan seterusnya. Kemudian di situ ada terlibat pengusaha yang menggunakan modal besar, ya. Dan terakhir adalah negara yang menjadi pengawas, ya, dari berbagai hal yang kita tidak harapkan terjadi. Nah, keempat komponen ini, keempat kelompok ini tentu semua berharap untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan. Nah, kemudian sekarang ini sangat susah kita lepas dari sistem perbankan, ya. Susah. Ya. Katakan misalnya pebisnis, ya. Komelo ki misalnya lo meli oto 10 di pari kantong ngerudungnya. Kira-kira bagaimana kira-kira keamanannya itu? Ya, di perjalanan seperti apa dan seterusnya. Ya kepada misalnya kontainer elopo iganar duit perulaleruk mau dibawa ke Makassar, mau dibawa ke Jakarta, ke Jawa atau ke luar negeri misalnya, kira-kira bagaimana Pak? Kalau itu yang kita mau lakukan, ya misalnya jauh dari ini perbankan ini. Nah, jadi hadirin saya muliakan, ulama kita itu ada yang membolehkan, karena di situ tidak terjadi adhafan mudha'afah. Cuma engkau cek dek corona, nah komentar itu Fanditata bahwa yang menjadi masalah di situ adalah bunga yang sudah ditetapkan, untung rugi tetap itu bunganya di situ sedikit yang menjadi persoalan. Ya, ya. Nah, kemudian seterusnya, kenapa bank itu menetapkan ya bunga rata-rata dalam per bulan itu? Karena begini, ulama kita kembali menjelaskan bahwa ya kodena sistem makro, sistem udara BBM dipakai, keuntungan yang dibagi itu sangat susah ditentukan. Dari 1.000 orang, dari 1.000 peminjam misalnya, ala upah kongka kutusiratu jujur betul menyampaikan bahwa keuntungan saya sekian. Sangat susah. Dari 1.000 orang. Bagaimana kalau satu negara? Sangat susah untuk ya meyakinkan kita bahwa dari 1.000 orang misalnya itu, apakah seluruhnya bisa jujur menyampaikan yang sebenarnya, keuntungan-keuntungan yang dia dapatkan, kemudian itu yang dibagi. Nah, sehingga kemudian pihak perbankan itu ya menentukan rata-rata itu per bulannya itu untuk mengantisipasi kecurangan-kecurangan, kebohongan-kebohongan yang bisa saja terjadi dari orang yang meminjam itu sesungguhnya, yang menggunakan uang itu sesungguhnya. Sehingga kemudian ada orang ulama kita di Indonesia namanya Ki Haji Marzuki Mustamar itu, beliau doktor sekarang dan beliau luar biasa keilmuannya. Beliau menyimpulkan begini, sistem perbankan itu tidak boleh juga dikatakan 100% halal. Kan itu tadi ada di situ untung atau tidak tetap bunganya 9 bulan. Tapi juga kata beliau, detona wa di Makkah 100% haram. Karena banyak juga masalah-masalah di dalamnya. Memudahkan bagi kita dan aman. Ya. Aman. Apalagi sekarang ini susah sekali ya. Kilo haji, kita harus gunakan jasa bank. Ya. Pegawai negeri, semua dari bank. Malah sekarang itu sampai tempat parkir itu sudah menggunakan jasa bank. Jadi agak susah. Tapi misalnya begini, kalau ada orang yang tidak mau meminjam, itu saya kira lebih bagus. Bercakap minrat. Aman, dia nama lasa dulu. Ya. Ya. Dia nama lasa dulu. Ya. Karena pinjam itu harus dibayar. Ya. Ya. Tapi ada begini kasus. Katanya hijrah. Hijrah tidak mau lagi transaksi dengan cara riba. Sehingga langsung dia tidak mau lagi ya berhubungan dengan pihak bank itu ya. Dia namanya urus langsung putus.
tapi yang kamu pengen rendah. Wah, itu menjadi masalah. Hijrah, dena melo, pokoknya antri riba. Tapi yang kamu pengen rendah. Wah, asadena, fajana ya. Saya takut dengan riba. Berhenti. Dena melo si hubungan si bawa bangi. Nah, tapi ternyata kamu pengen rendah mondro. Nah, jadi harusnya kalau misalnya kita mau berhenti, ya selesaikan dulu. Apa mana lebih riba ya kau mungkin tadi wajah. Nah, jadi bayar dulu, selesaikan, baru berhenti yang menggunakan. Yang menjadi masalah nanti juga adalah yisiru duye. Duye akan dipakai. Nah, semua dari bank. Ya. Jadi sini tuh lebih kali ini mau dibawa. Ya, tergantung kita mana yang mau dipilih. Ya. Apakah kita 100% mengharamkan bank? Nah, jangan gunakan. Tapi kalau misalnya dikatakan tidak juga 100% haram, ya silakan gunakan. Karena ada juga ulama-ulama yang membolehkan. Seperti ulama-ulama Mesir itu membolehkan. Ya. Dulu memang pernah dilarang, tapi ternyata kemudian ada lagi fatwa terbaru, sehingga itu kembali dibolehkan. Nah, tapi tinjauannya seperti itu tadi. Ya. Nah, jadi saya kira ini riba memang perlu kita berhati-hati. Ya. Kalau memang sudah jelas modelnya, ya jelas perkaranya, ya jelas alur-alurnya, ya, saya kira menjadi pilihan kita semua. Ya. Apakah mau menggunakan atau tidak? Ya tentu kalau yang menggunakan masih mengikuti pendapat ulama-ulama yang masih yang membolehkan, dan yang tidak lagi menggunakan tentu ya, mengikuti pendapat yang langsung mengatakan bahwa bank itu adalah haram. Sini itu malu bikin. Saya kira itu yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.